mengambil rupa manusia yang mengalami konflik, apa artinya dilahirkan, apa artinya hidup miskin, apa artinya dikhianati, apa artinya disakiti. Joni Eareckson Tada, kalau saudara pernah kenal orang ini, yang sampai hari ini melayani Tuhan dengan api yang tidak pernah padam. Dia sangat khusus melayani orang-orang yang cacat, lumpuh, karena dia sendiri adalah seorang lumpuh yang dari leher sampai ke kaki tidak bisa bergerak. Kenapa terjadi begitu? Karena waktu dia remaja, dia loncat untuk berenang, dia tidak tahu bahwa airnya ketek. Jadi waktu dia loncat, kepalanya terbentur lantai, dan itu merusak seluruh tulang belakang. Bawa ke rumah sakit, dirawat berbulan-bulan, dan dokter berkata tidak bisa dipulihkan, engkau akan lumpuh. Ada orang yang datang kemudian membawa Injil, menceritakan kasih Yesus kepada dia. Dan penginjil ini berkata bahwa Tuhan mengerti penderitaanmu, Tuhan mengerti kesusahanmu, Tuhan mengerti kesedihanmu. Saudara-saudara, Joni waktu itu, dia seorang wanita yang remaja saat itu, dia berkata, Tuhan mengerti saya dengan sinis, dengan marah. Dia berkata, dia itu Tuhan. Dia tidak pernah masuk rumah sakit, dia tidak pernah menderita sakit, dia apalagi tidak pernah lumpuh seperti saya. Dia mengerti saya, engkau sedang ngomong kosong. Saudara-saudara, saat itulah penginjil ini menjawab, siapa berkata dia tidak pernah lumpuh sakit seperti engkau? Waktu dia dipaku di atas kayu salib, dua tangan dipaku, dua kaki dipaku, apa yang bisa bergerak selain kepala? Dia mengerti kelumpuhan. Saudara-saudara, hati yang keras itu hancur. Dan dia dari remaja percaya Tuhan sampai hari ini dia melayani Tuhan. Bahkan saya pernah membaca satu kalimat dari Joni, dia berkata, kalaupun sampai mati aku tidak bisa tinggalkan kursi rodaku, biarlah itu terjadi selama hidupku bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengerti. Satu kali saya mendengar seorang teman saya bercerita, dia mau membawa anaknya berobat ke Amerika, berobat jantung, karena anak ini punya kelainan jantung. Nah, bapaknya saking sayang sama anak lelaki yang remaja ini, umur 15 atau 14 saat itu, karena kami kenal baik keluarga ini. Dia begitu sayang sama anak laki-lakinya, maka dia selidiki dulu kira-kira proses pengobatan yang anaknya akan alami. Dia cari, dia riset semua buku, internet, semua data dia cari. Akhirnya dia dapat gambaran lengkap. Karena kasih dia mau nyiapkan anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia ceritain anaknya begini. Kamu nanti ya di dokter, akan diobati caranya. Kamu akan dimasukkan satu kawat halus, mulai dari paha sampai ke jantung. Setelah itu akan dialiri listrik. Itu proses pengobatan. Saudara tahu? Anak ini karena diceritain malam, sepanjang malam dia membayangkan tusuk kawat dekat jantung di listrik. Kayak apa? Dia nggak tidur. Bapaknya baik. Persoalannya gimana? Persoalannya apa? Papanya nggak pernah sakit jantung. Jadi cerita ringan aja demi kasih. Cerita itu membunuh dan menakutkan anak. Saudara-saudara, kenapa dia tidak mengerti? Tetapi kita lihat waktu Yesus menjadi manusia dengan kelengkapan pengalaman, dilahirkan, dihianati, bahkan dipaku di atas kayu salib. Tidak ada penderitaan yang dia tidak mengerti dalam hidup kita. Poin ini saya tutup dengan satu cerita. Satu kali ada seorang anak laki-laki berlutut di pinggir jalan. Dan di tangan kirinya dia memegang seekor burung yang patah sayapnya, dia elus-elus sambil berlinang air mata. Saat itulah saudara-saudara, seorang ibu lewat melihat anak ini menangis. Dia bertanya, ada apa? Dia berkata, burung ini patah sayap kanannya. Biar aku bawa pulang untuk merawat dan menyembuhkan. Karena ibu ini terharu, dia berkata, anak, bolehkah burung itu kamu serahkan kepada aku? Biar aku rawat burung itu sampai dia sembuh. Kalau sudah sembuh, akan kukembalikan kepadamu. Dan kalau sudah kukembalikan kepadamu, engkau boleh dengan bebas melepas kembali burung itu. Anak ini berkata, terima kasih ibu. Saya kira biar saya sendiri yang merawat burung ini. Karena saya percaya, saya jauh lebih mengerti perasaan burung ini daripada ibu. Saudara, si ibu ini heran. Apa maksudnya lebih mengerti perasaan burung ini daripada saya? Ya, dia berkata, dia tidak mau pusing memikirkan jawabannya. Dia berkata begini, oke, kalau kamu mau rawat sendiri, rawatlah sendiri. Ibu harus pergi.
Dia pergi berjalan belum jauh. Saat itulah dia melihat anak ini berdiri, mau pulang ke rumahnya. Dan ibu ini langsung mengerti. Oh, itu maksudnya. Kenapa dia pasti merawat burung itu jauh lebih mengerti daripada saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu laki-laki, anak laki-laki yang bersimpu ini berdiri, apa yang dia lihat? Anak ini tidak punya kaki kanan. Itu sebabnya anak ini berkata, aku lebih mengerti daripada ibu akan apa sih penderitaan burung ini. Saudara-saudara, Yesus bukan sekedar datang mau menyelamatkan saudara dan saya, tetapi dia mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita, kesusahan kita. Awal tahun atau mungkin akhir tahun kemarin di rumah saya ada penghuni baru yang kemudian diusir oleh istri saya. Karena waktu kami jalan mau ke Bandung lewat Cikampek, saya dengan anak saya hanya berdua, anak laki-laki, papa dengan anak. Lewat di jalan itu, kami melihat kerak dijual di pinggir jalan. Anak saya langsung dengan antusias berkata, "Pak, beli monyet." Saya juga senang. Iya, selama ini aku suka monyet. Maka saya parkir, kita tawar-menawar, akhirnya beli monyet ke rumah. Itu yang diusir oleh istri saya kemudian. Tapi persoalannya saudara tahu, kami menyaksikan, satu rumah itu menyaksikan, monyet ini punya satu persoalan dari pagi sampai malam kerjanya garuk, aja kiri, kanan, depan, atas, pokoknya belakang, garuk terus. Saya berkata kepada anak saya, ini monyet nih, kutuan. Ayo kita obati. Caranya gimana? Kita mandiin, terus kita nah ingat apa itu? Bedak Doris. Nggak pernah piara anjing, tapi kan aku tahu iklan-iklan pengobatan gitu. Aku suruh anakku, lu beli ke apotek bedak Doris. Jangan lupa, jangan salah. Saudara-saudara akhirnya dia beli bedak Doris, bawa pulang. Nah kita sama anak, saya dengan anak, kasihan lihat itu monyet sepanjang hari menggaruk-garuk karena kita punya belas kasihan. Maka kita berpikir, monyet ini mesti kita tolong, kutunya mesti disingkirkan. Saudara tahu, bedak Doris udah dibeliin, itu baskom istri saya biasa buat nyuci, saya udah keluarin sampai bini saya marah-marah. Udah kita siapin sabun, shampoo dan lain sebagainya, tinggal nangkep monyetnya, buka kandangnya mau nangkep, apa yang dia lakukan? Dia lari-lari keluarin gigi, mau cakar saya, mau gigit saya. Saya tangkap di sini, lari ke sini, mau tangkap di sini, dia lari ke sana. Saudara-saudara, kandang itu saya buat agak besar. Sampai akhirnya saya bilang, udahlah tutup kandangnya, gua cari kayu, apa yang saya lakukan? Saya ketok kepala tuh monyet. Saya bilang, sialan, gua maksudnya baik, kok lu mau gigit gua? Saudara-saudara yang punya masalah, sebetulnya di situ bukan monyetnya bego, saya yang bego. Tentu kalau dari perspektif monyet melihat saya, dia pikir ini orang gede amat, monyet bukan, singa bukan, ayam bukan, apa ini? Di kebun binatang nggak pernah lihat dia. Di situ kita mengerti kenapa Allah jadi manusia. Karena hanya sesama monyet mengerti bahasa monyet. Dia datang, maka saya pikir saudara, seandainya saya bisa masuk ke kandang itu juga dalam rupa monyet menjelaskan, aku monyet datang dari dunia manusia, bawa bedak Doris untuk mengobati kamu. Dia tidak akan lari, saudara-saudara, karena dia berkata, oh sesama monyet, itu namanya komunikasi jalan. Allah jadi manusia mengerti kita, dia menghampiri kita. Kalau saudara melihat dari kasih itu bukan masuk akal. Saudara lihat bukan? Begitu seorang ibu punya anak, maka saudara akan menyaksikan satu hal pada ibu ini. Ibu ini akan merosot luar biasa intelektualnya. Pengetahuannya akan turun. Cara dia bertingkah laku akan turun. Bahasanya akan turun. Kita berkata ibu begitu punya anak jadi goblok. Makanya kenapa suami-suami akhirnya merasa dapat pasangan yang lebih bisa bertanding. Ngomong perusahaan, ngomong kerjaan. Tidak di rumah, di kantor. Kalau di rumah, bini gua taunya kalau nyanyi ninta, ningkong, ninta, ningkong. Kalau ngomong, ngomongnya jadi kayak anak kecil, saudara-saudara. Tingkahnya menjadi anak kecil. Kenapa ibu ini merosot seperti itu? Baju jorok, anak kalau makan nggak habis muntah dia kok. Dia pegang pakai